Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita fokus ke hati. Hati yang bagaimana? Fokus hati kita sudah pelajari, ada qalbun mayit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, hati yang selamat. Target kita, hati kita, qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim itu kuncinya la ilaha illallah. Itu kunci. Hati yang selamat itu yang tidak mengilahkan selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu yang mendominasi hati sehingga menjadi tujuan. Ini penting. Siapa yang ingin disukai Allah, kata kuncinya adalah tidak ada ilah selain Allah. Siapa ilah itu adalah yang mendominasi hati, sehingga memenuhi hati kita. Kita selalu memikirkannya, ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, mau berkorban apa saja untuknya. Dia adalah segala-galanya. Nya-nya ini siapa? Kalau nya-nya ini Allah, ada cirinya. Allah pasti tahu, karena Allah tahu isi hati kita, ya. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu kalau hati kita benar, tidak didominasi oleh yang lain. Biasanya Allah menurunkan huwaladzi anzalas sakinah, diberi sakinah di hati kita. Tapi kalau punya ilah yang lain, kalau banyak alihah, nanti oleh Allah diturunkan gelisah di hati kita. Makanya kalau udah mulai galau, gelisah, kita harus udah mulai waspada nih. Ini apa yang membuat gelisah? Karena ada gelisah berkah, ada gelisah tidak berkah. Halo? Yang jatuh cinta tenang atau gelisah? Gak usah ngacung. Saya tidak bertanya siapa yang jatuh cinta. Langsung begini, tidak perlu ya. Bukan urusan saya, itu urusan derita masing-masing. Jatuh cinta, saudara naksir seseorang, cinta ke seseorang, terdominasi, memikirkan dia, ingin dekat dengan dia, takut jauh dari dia, mau berbuat apa saja untuk dia, dijamin tidak bahagia. Percayalah hadirin, karena Allah tidak suka. Siapa dia? Dan yang paling apes, yang dicintainya tidak ada di lauh mahfud tercatat sebagai jodohnya. Aduh, ini paling nyesek, mencintai jodoh orang dan jodoh sahabatnya sendiri. Oh, pedih hadirin. Mending dari awal batal ini. Makanya sahabatku yang baik, kalau sudah mulai kita memikirkan sesuatu terlalu banyak, apakah orang, apakah harta, apakah pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, kedudukan, ini sudah akan bermasalah hidup kita. Apakah tidak boleh kita memikirkan? Boleh, dan normal. Ikhwan ingat akhwat itu normal. Yang kurang bagus, ikhwan cinta ke ikhwan. Ini LGBT. Kalau begitu bagaimana? Tiap mikir selain Allah, tiap mikir langsung zikir. Ini kuncinya. Jadi nongol mikir, tutup oleh zikir. Sah. Saudara tertarik misalkan pulang dari sini, pas turun lihat lirik ke situ, terus itu ngelirik lagi misalkan. Nah itu nenek-nenek, ya nggak apa-apa. Emang tidak boleh.
langsung astagfirullahaladzim. Mata melihat, tutup dengan zikir. Ini bukan, tidak halal bagi saya, astagfirullah. Tenang. Mata ngelihat, mikir terus siapa dia, rumahnya di mana, mulai nyesek. Pas kita temui, ternyata teman kita udah kenalan duluan, leng. Padahal teman itu dibonceng oleh kita. Besar kemungkinan tidak dibonceng pulangnya. Tuh kan, bermasalah. Tutup oleh zikir. Saya masih jauh ke pernikahan, baru lulus TKB. Jangan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makin sering menutup dengan zikrullah, hati tenang. Ibu cemburu ke suami, sibuk ngebuka HP suami, enggak jadi solusi, Bu. Cemburu ke suami, ingat ke suami, tutup dengan jawab atau hadirin, zikrullah. Tidak boleh suudon. Tapi dah suami saya lincah diam, astagfirullah. Allah yang maha tahu. Dia lincah karena dia olahragawan, astagfirullah. Dia pergi kemana, Allah maha tahu dia di mana. Jangan-jangan dia titik, jangan buruk sangka. Allah yang membulak-balik hati. Kelihatannya dia sudah tidak mencintaiku. Asal Allah yang cinta padaku sudah cukup segala-galanya. Bagaimana kalau dia titik-titik lagi apa ya? Bagaimana kalau dia beli kendaraan lagi? Oh, itu tidak apa-apa. Serius hadirin? Telat zikrullah, mulai kotor tuh hati, benar? Cobain aja. Cobain aja hadirin. Pokoknya telat zikir, kotor aja hati. Dagang, sini pedagang, situ pedagang. Nawar ke sini, beli ke situ. Nyel segede gini. Yang dimakan dicobain punya kita dibawa gini. Nggak jadi rezeki, malah jadi dosa. Tutup dengan zikir. Ya Allah, rezeki darimu tidak akan ketukar. Dia nawar ke saya berarti pahala buat saya, berakhlak. Dia beli di sebelah berarti memang dalam ketentuanmu rezekinya ada di sebelah saya. Enak begitu? Enak langsung. Wah, hari ini omset menurun, Allah ngasih segini. Karena tidak semua hari harus sama rezekinya. Hari ini saya mungkin punya waktu lebih banyak untuk istighfar, untuk tafakur, sholat bisa lebih leluasa. Allah lagi. Mengerti hadirin? Makanya kalau bisnis mah yang stres itu adalah bisnis kurang ingat ke Allah.